Saya kira itu sudah. Ternyata itulah Agi. Oke, kita lanjut lagi sampai di kita sepakat bahwa si instrumen uh, wiring panel atau wiring panel singkat itu mengalami gangguan dan jangan lupa minum dulu. Ini bukan saya iklan tapi coba minum sampai di kesepakatan. Setelah itu kami coba melakukan pemeriksaan lagi sama dari sumber sensor tegangan. Kan biasa di panel sinkron atau di panel sinkron itu ada sumber tegangan, sensor tegangan dari busbar maupun dari generator yang melewati circuit breaker, mini circuit breaker untuk proteksi. Kita lepaskan dari kabel duct, kita cek lagi dan tidak ada masalah. Aneh kan di situ Pak, begitu aneh. Jadi selanjutnya kita ngobrol-ngobrol di depan transformator. Jadi site tersebut menggunakan satu dua transformator step up, sama seperti video saya sebelumnya yang membahas terkait dengan step up transformator low frekuensi beratnya. Seandainya kalian menggunakan transformator step up maupun step down yang high frekuensi, mungkin berat bisa diminimalisir, size dimensinya bisa diminimalisir, dan saya tidak tahu kenapa kalian beralih ke high frequency transformator. Saya yakin para peneliti-peneliti di PLN sudah memikirkan hal itu. Mungkin ada banyak masalah yang mereka temui, karena kalau kita berbicara tentang high frequency transformator untuk daya besar sampai dengan 400 kV, maksudnya 400 kV ampere kVA atau di atasnya, itu mungkin banyak sekali tantangan-tantangan yang juga. Saya baru membaca sebuah artikel di negara-negara maju pun sudah menggunakan high frequency transformator hanya sebatas 5 kVA, sedikit jauh dibanding dengan keperluan yang dibutuhkan oleh pelanggan. Tapi mungkin bisa diakali ya dengan cara 5 kVA tapi banyak tempat, dari 20 kV ataupun dari voltage 400 volt ke 20 kV dengan high frequency transformator. Sebaliknya dari 20 kV turun ke 400 volt voltage menggunakan high frequency transformator di beberapa titik. Tapi sekali lagi pasti ada hitungan atau kalkulasi terkait dengan efisiensi dan sebagainya. Jadi waktu itu kita berdiri di dekat transformator, kita perhatikan siapa tahu ada sebuah kejanggalan atau abnormal, gejala-gejala anomali yang muncul di transformator. Disitulah baru saya memahami adanya sebuah perubahan sistem. Jadi sebelum saya keluar dari divisi yang lama, wiring system pada site tersebut itu dari generator, salah satu generator 1 dari 3 dioperasikan, keluarkan dari generator 400 volt, sebagian masuk ke step up transformator dari 400 ke 20 kV, sebagian 400 volt itu direct langsung terhubungkan langsung ke pelanggan tapi melewati pemutus fuse panel pembagi. Nah, waktu itu ada perubahan sistem yang dilakukan oleh teman-teman di distribusi energi. Ada perubahan sistem, jadi supply direct dan generator 400 volt itu dihilangkan. Jadi semua dialihkan melalui transformator step up, keluar dari generator itu masuk ke transformator step up. Setelah dikonversi menjadi 20 kV, 20 kV, baru diturunkan ke low voltage 400 volt, baru diteruskan ke pelanggan tegangan rendah. Disitulah perubahannya, bahwa suplai daya tegangan rendah dari generator itu dihilangkan. Nah, dari situlah saya sudah mulai curiga itu, kenapa sebelum daya tegangan rendah direct dari generator ke pelanggan, si engine ini bisa beroperasi, tapi setelah tegangan rendah ini disebut dengan TR murni ya, TR murni ini dihilangkan, alarm fast
span failure ini muncul. Jadi disitulah akar permasalahan kita. Ketika unit ini masih mengeluarkan TR murni atau tegangan rendah murni dari generator ke pelanggan, itu biasa di sistem distribusi tenaga listrik tegangan rendah, kalau teman-teman menyebut GTR, itu di ujung jaringan GTR itu biasa fasa net, maksud saya line netral atau urutan kabel netral itu dihubungkan ke tanah sebagai proteksi. Nah, masalahnya di sini Pak, ketika sistem itu berubah, yang semula ada TR murni, dihilangkan TR murni, masuk ke transformator up, titik netral itu yang terhubung ke tanah, biasa dihubungkan melalui jaringan distribusi tenaga listrik, itu otomatis hilang karena semuanya sudah melalui transformator step up. Titik netral yang ada keluar dari generator itu tidak terhubung ke grounding line. Itulah sebabnya 10 volt sampai 12 volt yang tadi terjebak pada sistem rangkaian wiring. Itulah kenapa 10 volt tadi terbaca oleh si modul DIPS elektronik. Nah, jadi sumber tegangan 10 volt itu adalah berasal dari generator itu sendiri. Kenapa generator bisa mengeluarkan tegangan pada titik netral? Yang jelas ada permasalahan itu sendiri di titik netral generator, entah itu pada belitan atau kondisi belitan yang kotor. Tentunya generator ini perlu dilakukan pemeliharaan. Kenapa waktu itu alarm itu tidak muncul? Ya, karena titik netral pada generator ini terhubung ke tanah. Ketika hubungan ke tanah ini dilepas, otomatis titik netral akan bertegangan karena tegangannya tidak tersalurkan ke tanah dan tidak teredam oleh tanah. Jadi di situlah bagaimana 10 volt atau 10 sampai 12 volt itu tetap muncul pada sensor tegangan busbar ada pada terminal P2 DIPS elektronik. Disitulah jadi penyebab dari segala unit ya. Jadi mungkin pertanyaan buat saya juga ataupun teman-teman, kenapa 10 volt saja bisa mempengaruhi pengukuran pada DIPS elektronik? Saya akan coba tunjukkan kalian seperti apa dalamnya modul Cyclone 810. Saya perhatikan durasi sampai lewat 20 menit. Nah, teman-teman lihat ini adalah terminal V2, V1, V2, V3 dan netral, ya kan? Dan di sini ada jalur pentanan. Di sini ini harusnya ada sebuah resistor, SMD resistor. Nah, dari sensor tegangan ini, sahabatnya. Nah, ini kan V ini dari generator ya. Ini ada sebuah resistor. Di sini juga ada sebuah resistor yang masuk ke integrated circuit IC ini. IC ini akan diolah oleh prosesor yang ada di sini. Nah, ini karena modul ini terbakar ya. Coba teman-teman lihat di sini ada beberapa komponen yang hancur. Ini semua ini sebelumnya kalau saya tunjuk waktu itu saya tidak sempat dokumentasi, pada hangus semua. Ini saya cleaning jadi agak kelihatan bersih. Ini beberapa komponen di sini hancur Pak, dan termasuk juga di sisi power supply. Sini ada fuse, proteksi hancur semua, termasuk relay ini sudah hancur. Nah, kenapa 10 volt saja bisa mempengaruhi sistem measuring atau pengukuran yang membuat engine sampai shutdown? Dan jadi teman-teman perlu ingat bahwa dalam microprocessor, microcontroller, 10 volt itu tegangannya cukup tinggi. Rata-rata tegangan kerja sebuah microprocessor itu 1 sampai 3 volt.
5 volt sudah tinggi, otomatis 10 volt itu buat microprocessor itu sudah cukup tinggi. Itulah sebabnya alarm itu bisa bekerja. Tetapi saya sampaikan lagi bahwa saya belum pernah menemui case ini. Jadi alarm itu muncul sebelum status generator available atau gerbang logikanya sudah terpenuhi, beberapa gerbang logika terpenuhi, dia tiba-tiba melanggar gerbang logika yang ada, dan dia bisa melakukan trip unit sebelum gerbang logika terpenuhi. Di versi 7.8 saya belum pernah dapatkan permasalahan ini di firmware 7.4 sebelumnya. Mungkin ini bisa buat pembelajaran teman-teman di bidang diesel power plant yang menggunakan DIPSI 8610 MK2 di versi yang 7.8, dan saat ini DIPSI Electronics sudah mengeluarkan versi DIPSI Electronics sudah mengeluarkan produk firmware terbaru 7.10. Dan ada pihak DIPSI Elektronik yang menonton video ini dan mereka bisa memberikan kejelasan kepada saya. Dan terkadang DIPSI Elektronik pun masih berkomunikasi dengan saya via email untuk pembaruan yang tersedia. Dan di luar sana ada orang yang melakukan pekerjaan pemotongan kayu, mesin diesel yang cukup mengganggu aktivitas konten pada saat ini. Tapi sekali lagi ini adalah konten yang saya buat hanya edukasi session. Silakan teman-teman sharing ini ke grup-grup diesel power plant yang lain, mengingat bahwa begitu banyak diesel generator PLN wilayah Papua yang menggunakan produk DIPSI Elektronik untuk instrumen kontrol panel. Dan silakan di-share sebagai bahan sharing session. Untuk pembelajaran selanjutnya terkait DIPSI Elektronik, stay on my channel, ikuti tetap channel saya untuk membahas DIPSI Elektronik pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Sehat selalu, bahagia selalu, sukses buat teman-teman. Dan jangan lupa subscribe dan like video ini. Maaf apabila ada kesalahan kata pada konten saat ini, bisa. Terima kasih.